Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kelima, al-mufattirul khamis, yang membatalkan puasa yang kelima, al-jima', bersetubuh. Idza jama'a amidan, kalau bersetubuhnya sengaja. Aliman bitahrim, orang tersebut tahu keharamannya berjima di bulan puasa. Muhtaron, melakukan jimanya dalam keadaan sadar. Batolak sumbu, maka batal puasanya. Tuh. Batal puasanya orang yang berjima, batal puasanya. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati ini para hadirin. Jangan sampai melakukan persetubuhan sama laki atau bini di dalam puasa. Makanya kalau lagi puasa, kalau syahwat lagi kenceng, jangan deket-deketin bini, ngeri syahwat kita, apalagi orang-orang yang usianya di bawah 35, syahwatnya kencang-kencang, kuat-kuat. Hati-hati, jangan terlalu dekat, jangan terlalu banyak nyampur sama bini, karena takut kelantasan, takutnya nggak bisa menjaga syahwat. Karena kafarah orang yang bersetubuh di bulan puasa, di bulan Ramadan tuh besar kafarahnya. Tuh, ini saya kasih tahu. Biar para hadirin ringan kafarohnya hanya cukup mengkodok di luar bulan Ramadan. Dia bersetubuh sama suami atau istri sama suami, dia bersetubuh, tapi kafarohnya cuma hanya mengkodok di hari yang dia bersetubuh. Ada ulama menggambarkan begini supaya kafarohnya nggak terlalu besar. Di dalam kitab Nailur Roja itu dijelasin, kalau seandainya ada orang syahwatnya besar, nggak kuat dia ngelihat istrinya, nggak kuat dia ngelawan syahwatnya, kemudian dia pengen bersetubuh, padahal dia lagi berpuasa. Sebelum bersetubuh, minum dulu niat buka puasa, batalin dulu itu puasa, baru dia beri dah istrinya. Nah kalau begini, entar habis lebaran wajib dikodok. Habis lebaran wajib dikodok. Terjadi persetubuhan di luar puasa. Karena kafaroh yang besar itu orang yang bersetubuh dalam keadaan puasa. Tapi kalau kita batalin dulu, minum dulu, habis minum baru kita bersetubuh, maka nanti habis lebaran wajib dikodok. Setelah bersetubuh, misal dia bersetubuhnya ba'da subuh, habis subuh dia bersetubuh, hubungan sama istrinya, dia lakukan ini, dia minum dulu, kemudian dia bersetubuh. Setelah bersetubuh wajib menahan sebagaimana orang yang berpuasa sampai maghrib, wajib ditahan sama dia. Sebagaimana orang berpuasa wajib nahan lapar, nahan haus, nahan syahwat lagi, wajib sebagaimana orang yang berpuasa. Kalau dia bersetubuhnya di pagi hari, wajib. Jauh-jauhin namanya bersetubuhan para hadirin. Hati-hati karena kafarohnya besar. Ada 3 kafaroh. Ada 3 kafaroh orang yang bersetubuh di bulan puasa, di bulan Ramadan. Yang pertama, bagi dia wajib membebaskan budak mukmin. Wajib membebaskan, kafarohnya wajib membebaskan seorang budak yang mukmin. Budak yang tidak cacat, budak yang sehat, budak yang hasil kerjanya bisa dimanfaatin sama tuannya, di budak. Kalau misalkan dia nggak mampu membebaskan budak, maka pilih jalan kedua. Apa yang kedua? Puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Saya pernah dengar dari guru Habib Abdullah bin Al-Attas, kalau seandainya orang ini batal, maka diulang lagi puasanya dari awal. 2 bulan misalkan dia sudah dapat sebulan. Di bulan yang kedua baru dapat 15 hari. Di hari yang ke-16 dia batal, ulang lagi dari awal. Besar kafarohnya. Adapun yang ketiga, kalau dia nggak mampu puasa berturut-turut, maka wajib bagi dia memberi makan orang miskin 60 orang miskin. Setiap 1 orang 1 mud.
Setiap satu orang 1 mud. Itu kafarohnya orang yang bersetubuh di bulan Ramadan. Ya. Yang terakhir, perkara yang membatalkan puasa yang terakhir, al-mufattirus sadis wusulul ain min manfadil maftuh ilal jub. Yang ketujuh, yang keenam, sampainya benda ke lubang yang terbuka sampai ke dalam tubuh. Masuknya benda nih ke rongga mulut lah. Masuknya benda ke rongga mulut atau ke rongga yang berlubang sampai ke tubuh. Itu batal puasanya. Walaupun sedikit. Misal begini. Ada orang habis subuh, habis sahur, dia sholat subuh. Setelah sholat subuh ada makanan yang nyelap di gigi misal. Ini nyelap di gigi. Siangnya dicolek sama dia pakai lidah. Kalau dia buang nggak batal, tapi kalau misalkan dicolek sama lidah dia kemudian ditelan, batal puasanya. Walaupun cuma sedikit, walaupun cuma secuil, setengah nasi lah yang nempel di gigi nih, yang nyelip di gigi, dicuil sama dia pakai lidah kemudian ditelan, batal puasanya. Begitu juga nih para hadirin, perlu diperhatikan masalah sikat gigi. Ini hati-hati sikat gigi. Biasanya orang kalau mau subuh males mandi. Kalau dia nggak punya hadas, males mandi biasanya. Mandinya ntar aja pas mau kerja. Begitu siang mau kerja dia mandi. Banyak orang yang nyikat giginya itu pakai odol. Ini hati-hati pakai odol. Nyikat gigi pakai odol. Kalau dia nyikat giginya tanpa odol, sikatnya itu nggak ada rasa, disikat sama dia seperti siwak, gak batal puasanya. Tapi kalau seandainya disikat gigi pakai odol, itu bisa membatalkan puasa karena odol menimbulkan rasa. Tuh hati-hati. Tuh wallahu a'lam bishawab.